acara selanjutnya yaitu acara tausiah sebelum Habibana Syekhan bin Saleh Basyurah dari Jakarta. Kita Ustadzuna dulu, Ustadzuna dari Tegal. Mohon maaf Ustaz, kami rindu suara antum. Saya beri waktu 15 menit. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tuftahu lana biha abwabu tayyasir wa tuhlak biha ana abwabu ta'sir wa takunu lana waliya wa nathir wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima kathir. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh ingkang kula hormati, para habaib, para santriwan santriwati semuanya, hadirin tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah Rasulullah senyum kepada kita semua. Wabil khusus yang kami hormati beliau pimpinan Pondok Pesantren Hidayatus Subian Kiai Haji Hidayatullah Alawi Yunus beserta keluarganya. Semoga beliau diberikan umur yang berkah, rizki yang berkah, anak yang soleh, anak yang solehah, dan semoga anak-anaknya bisa melanjutkan estafet perjuangan berdakwahan ayahandanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga para alim ulama semuanya, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan khususnya wabil khusus beliau Cucunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Habib Muhammad ibn Ali Al-Habsi. Semoga beliau diberikan umur yang berkah, umur yang panjang, ilmu yang manfaat, sehingga beliau bisa melanjutkan perjalanan estafet berdakwahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak ketinggalan pula beliau yang kami hormati Al-Habib Syekhan bin Saleh. Semoga beliau diberikan umur yang berkah, umur yang panjang, ilmu yang manfaat, dan semoga beliau bisa melanjutkan estafet perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya minta maaf kepada semuanya. Di sini saya tidak ada maksud apa-apa kecuali belajar menjalankan perintah daripada guru. Dan khususnya untuk masyarakat Banjarsari, saya mohon maaf sebesar-besarnya barangkali ketika saya di Banjarsari ada atau banyak kesalahan baik daripada ucapan ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, di hati antum-antum semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga dengan wasilah Abuya Kiai Haji Hidayatullah Alawi Yunus pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama di majelis yang insyaallah mulia ini, majelis Maulid, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini diberkahkan dan semoga majelis ini dibesarkan. Semoga majelis ini santri-santrinya dijadikan santri yang manfaat ilmunya dan berguna bagi bangsanya, berguna bagi agamanya khususnya. Dan yang kedua kalinya, marilah kita panjatkan, kita lantunkan salawat serta salam kita kepada junjungan alam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, yang telah mengorbankan kepada kita
baik hartanya, perjuangannya, waktunya, segala sesuatunya hanya untuk kita, untuk kebahagiaan kita, untuk ketentraman kita, untuk ketenangan kita, supaya kita bisa tenang dan bisa benar dalam menjalani kehidupan ini hingga akhirat kelak, selamat dunia akhirat, dengan melantunkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kita lihat judul Kebiar Malam 30 Cinta Rasul Ponpes Hidayat Subian. Berkah gurus kumpul hidup di akhir zaman ini, perbanyaklah zikir dan sholawat. Marilah kita bersama-sama memperbanyak sholawat terus, walaupun sholawat kita baru dalam lisan, teruslah hingga masuk dalam hati, hingga teruslah berjalan hingga masuk ke dalam mesra. Karena 30 cinta Rasul. Insya Allah semua yang di sini adalah orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga berkat Maulid Nabi Muhammad, berkat Rasulullah, semoga Allah mengabadikan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Allah, dan semoga Allah membesarkan cinta kita kepada Allah, membesarkan cinta kita kepada Rasulullah hingga kelak di akhir hidup kita atau husnul khatimah. Ya, mungkin dari saya cukup sekian, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Zafri bin Ahmad dari Tegal. Luar biasa, beliau ahli sholawat ya. Kemanapun sholawat sehingga nyambung dengan Kang Haji di sini berkat adanya sholawat kepada Nabi. Makanya tadi dibacakan bahwa amalan yang paling tepat di akhir zaman ini adalah sholawat dan sholawat. Barang siapa di akhir umurnya memperbanyak baca sholawat, insya Allah akhir hayatnya mendapat husnul khatimah. Acara selanjutnya yaitu tausiah dari Al-Habib Sahon bin Saleh bin Muhammad bin Hasan bin Abdullah Basurah
dari Jakarta. Ini luar biasa ya, kalau Habib turunannya jelas ya. Kalau kita paling cuman satu ya, ketiganya Anda paham. Alhamdulillah, ini ada silsilah sedikit daripada Al-Fakir Kiai Haji Hidayatullah Alawi bin Yunus bin Sarmi'ad bin Samir bin Kertawijaya bin Sasubakir bin Surayuda asal Demak yang berasal dari Karangsari. Alhamdulillah, minimal kita punya silsilah ke atas itu 3 minimal, maksimalnya 7. Maksimalnya 7. Usahakan cari dengan baik. Karena kalau kita lihat kepada duriyah min duriyati Rasulullah SAW, nyambung sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali Fatimah binti Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di malam 30 cinta Rasul, kita dihadirkan oleh Allah ke tempat ini, nyambung dengan apa yang kita baca, yaitu Maulid Simtudurar, yang mengarangnya adalah Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Lah kita alhamdulillah di malam ini yang berbahagia, Allah hadirkan ke tempat ini cucunya langsung yang bersambung dengan silsilahnya, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi. Ini yang sebelah kanan saya ini, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi. Di sebelah saya dari kiri Habib Sehon bin Ali Basurah. Semuanya masih bujang. Barangkali ibu-ibu boga gadis ya, jika karasep pisan gitu ya. Belajar ini Banjarsari, Bib, belum ada Sayyid yang masuk sini, Bib. Kalau bisa antum cari yang cantik ya. Supaya dekat dengan ngaji di sini ya. Jadi tak apa-apa kita punya besan Kanjeng Rasulullah SAW. Kalau putri ibu nikah dengan Habib Muhammad, berarti ibu sama dengan besanan dengan Rasulullah. Ini luar biasa. Iya, nyambung ya. Kenapa Allah meluar biasakan duriyah? Karena walaupun masih kecil, umurnya berapa, Bib? Mau 18, baru mau 18. Aslinya berarti 17 lebih sedikit ya, Bib ya. 17. Walaupun masih kecil, ini luar biasa karena darahnya nyambung kepada Rasulullah. Dagingnya nyambung kepada Rasulullah, tulangnya nyambung kepada Rasulullah, bahkan suaranya, nafasnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Syukran kepada Habibana yang sudah bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waktu yang mulia ini kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد وعلى آله وصحبه سادات القادات. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama yang saya muliakan lagi saya cintai, pimpinan pondok pesantren Hidayatus Sibyan, Al-Ustadz Kiai Hidayatullah Alawi binti Yunus. Mata'anallah bitul hayatih. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, lapangkan rezekinya, dan semoga Allah angkat derajatnya agar bisa membimbing kita selalu kepada jalan yang benar, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Dan juga tidak saya lupakan saudara kita al-akh ad-da'i ilallah al-habib al-mahbub Al-Sayyid Muhammad ibn al-Habib Ali al-Habshi. Beliau yang bareng sama saya datang ke tempat ini. Kalau bukan karena beliau, saya nggak bakal hadir ke tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Juga di sebelah kiri saya ada Ustadz Muhammad siapa Ustadz Muhammad Jebri. Ini beliau ini kalau kita omong zaman sekarang kayak GPS. GPS-nya saya untuk hadir ke tempat ini beliau. Betul Ustaz? Dan yang lainnya juga para alim ulama, para masyayikh, para kiai yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada mereka semua. Dan wabil khusus kepada seluruh warga desa Banjarsari yang insyaallah Allah muliakan kita, Allah memberikan rahmatnya kepada kita berkat hadirnya kita di tempat yang mulia ini, berkat hadirnya kita di tempat yang mana tempat ini dibacakannya maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Saya agak sedikit kaget. Di sini ada acara yang namanya Gebiar Malam 30 Cinta Rasul. Ini luar biasa. Yang pertama dibacakannya maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua acaranya yaitu acara 30 Cinta Rasul yang bertepatan tanggal 30 Rajab. Betul Ustaz? Yang sebelumnya bertepatan tanggal 27 Rajab Isra wal Mi'raj. Ini ada maulid, ada Isra wal Mi'raj. Ana bingung mau bahas yang mana, tapi dua-duanya penting. Betul Ustaz? Ini hanya dikasih waktu berapa menit Ustaz? 2 menit. 2 menit. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang kita ketahui, Ustadz ini saya dengar sendiri tadi beliau yang pertama kali mencetus, yang pertama kali bikin maulid yang namanya Simtu Durar di kampung ini. Betul Ustadz? Masya Allah. Ini maulid Simtu Durar adalah karangan daripada Imam Al-Habib Ali ibn Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habshi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, beliau lahir di kota Gasam. Lahir di kota Gasam, di daerah di suatu negara di Yaman. Beliau lahir pada tanggal 24 Syawal. 24 Syawal bertepatan hari Jumat. Pada tahun 1259 Hijriah. Ini beliau Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi lahir pada tahun 1259 Hijriah. Dan beliau meninggal di kota Sewun. Di kota Sewun, begitu juga beliau dimakamkan di kota Sewun tersebut. Beliau meninggal kapan? Pada hari Minggu, zuhur. Disebutkan dalam suatu kitab, di situ disebutkan waktunya setelah zuhur. Beliau meninggal pada tanggal 20 Rabiul Tsani tahun 1333 Hijriah. Jadi beliau Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi ini sebelum beliau meninggal, beliau menyempatkan waktunya untuk mengarang maulid ini. Ini maulid yang sangat luar biasa. Seluruh maulid bagus. Yang penting kita cinta terhadap maulid tersebut. Kita tidak membenci terhadap maulid tersebut. Karena cinta sama maulidnya Nabi Muhammad, cinta datang di majlisnya maulidnya Nabi Muhammad, ini suatu keanugerahkan dari Allah yang diberikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Karena kenapa? Enggak semua orang cinta terhadap maulid. Ini sekali lagi ana minta maaf. Karena sebenarnya ana ini enggak bisa bahasa Sunda. Jadi makanya bahasa Indo. Iya Ustaz. Paling bahasa Sundanya bisanya apa? Sadayana orang gitu. Segitu paling, betul ya? Alhamdulillah. Ana pernah ingat suatu ketika ana pernah membaca kitab karangannya As-Sayyid Al-Habib Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau pernah mengarang kitab, dalam karangannya itu beliau mensyarahkan daripada kitab Maulid Ad-Daibai. Di awal-awal kitab beliau disuruh menukil suatu syair, suatu kalimat yang dikatakan oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad Nasiruddin. Apa kata beliau?
إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن بالعبد كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Ini beliau sedikit mengisyaratkan kepada kita semua yang cinta terhadap maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisyaratkan dengan isyaratnya yang diisyaratkan siapa? Yaitu Abu Lahab. Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu." Apabila Abu Lahab ini sudah diwajibkan sama Allah masuk ke dalam api nerakanya Allah. Sudah diwajibkan sama Allah terjerumus ke dalam api nerakanya Allah. Karena kenapa? Karena dia ini benci sama Rasulullah. Dia ini selalu mencela Rasulullah. Dia ini selalu mencaci maki dan menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab ini di neraka dia punya suatu keistimewaan dari Allah. Allah berikan suatu keistimewaan kepada Abu Lahab ini. Apa istimewanya? Ketika Abu Lahab di neraka diadab sama Allah, itu seminggu sekali azabnya Allah angkat. Kalau kita bilang seminggu sekali libur, ya, seminggu sekali azabnya diliburkan sama Allah. Orang kerja Senin nyampe Sabtu apa nyampe Jumat, Sabtu minggunya libur, betul? Betul. Begitu juga Abu Lahab. Dari hari Selasa nyampe hari Minggu diadab, hari Seninnya libur. Kenapa kok bisa Abu Lahab hari Seninnya diliburkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, yaitu pada hari apa? Hari Senin. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini ketika Rasulullah dilahirkan di muka bumi, Abu Lahab sebagai pamannya Rasul. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Beliau sangat gembira dengan kabar bahwasanya ponakannya telah dilahirkan. Wah, saking gembiranya bukan beliau lagi. Kok beliau Abu Lahab? Saking gembiranya ini Abu Lahab ini membudakkan seorang budaknya. Dibebaskan budaknya. Dikarenakan apa? Gembira atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Lahab kalau kita pikirkan, selama hidupnya benci sama Rasulullah, selama hidupnya nggak pernah senang sama Rasulullah, tapi di masa hidupnya pernah satu hari cinta sama Rasulullah. Kapan? Ketika dilahirkannya Rasulullah, ketika maulidnya Nabi Muhammad. Apa makna maulid? Lahir, kelahiran. Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diceritakan di kitab-kitab maulid itu hanya sekedar kisah yang bersangkutan dengan kelahirannya Rasulullah. Dengan sedikit memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Mulai sepi ini, ya. Jangan jadi orang bakhil, kata Rasulullah. Jangan jadi orang yang pelit. Siapa itu orang yang pelit, kata Rasulullah? Mau tahu siapa orang yang pelit? Yang punya duit nggak bagi-bagi, pelit, bukan? Yaitu bisa dikatakan pelit. Tapi ada yang lebih pelit dari itu. Tahu siapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil idza dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya, kata Rasulullah. Orang yang pelit itu ketika namaku disebutkan di sebelahnya, dia enggak mau bersalawat kepadaku. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Nyampe mana tadi? Abu Lahab, betul. Jadi kalau kita pikirkan Abu Lahab selama hidupnya mencela Rasulullah, tapi pernah sehari cinta sama Rasulullah. Ketika apa? Ketika maulidnya Nabi Muhammad. Makanya oleh karena itu Allah istimewakan Abu Lahab di dalam api neraka seminggu sekali diliburkan. Seminggu sekali diliburkan. Lalu bagaimana dengan hamba-hambanya Allah, dengan umatnya Rasulullah, dengan umatnya Nabi Yuna Muhammad, dengan kita semua yang selalu cinta terhadap maulidnya Nabi Muhammad, yang selalu ingin hadir di majlisnya maulidnya Nabi Muhammad. InsyaAllah, kata beliau, tidak diragukan lagi orang-orang yang seperti ini, InsyaAllah husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid.
Jadi jangan sekali-kali kita malas untuk hadir acara maulid. Karena maulid keistimewaannya sangat-sangat luar biasa. Mungkin cukup segitu. Cukup Ustaz. Ya Allah. Yang kedua, bertepatan ini pada bulan Rajab. Beberapa hari yang lalu bertepatan tanggal 27 Rajab. Di situ terjadi kejadian yang sangat istimewa bagi kita maupun bagi dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian apa itu? Kejadian Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa yaitu Palestina. Apa itu Mi'raj? Mi'raj itu perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang udah dibacakan oleh qori kita, ya salah. Di dalam surat Al-Isra di situ Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa kata Allah? Maha suci Allah. Maha suci Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah mempergikan hambanya. Mempergikan hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci Allah yang telah mempergikan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa ini kata Allah yang kita berkahi sekitarnya. Kok bisa diberkahi? Karena dulu para anbiya banyak yang bermunculan dari kota Palestina. Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Banyak yang bermunculan dari kota Palestina. Kata Allah yang kita berkahi sekitarnya tumbuh-tumbuhan. Di situ kota Palestina Allah berkahi. Ini kata Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya itu Rasulullah dari Mekah ke Palestina. Lailan. Di situ Allah menyebutkan kata-kata lailan pada waktu malam. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Kenapa Allah menyebutkan di situ kata-kata lailan? Kenapa kata-kata lailan di situ Allah sebutkan? Waktu malam kenapa di situ Allah sebutkan? Apakah waktu Isra wal Mi'raj itu satu malam suntuk dari maghrib sampai subuh? Tidak. Waktu Isra wal Mi'raj itu ulama banyak yang berpendapat. Makanya Allah di sini disebutkan sama Allah disebutkan lailan. Fungsinya apa? Di sini menunjukkan bahwasanya kejadian Isra wal Mi'raj itu nggak nyampe semalam full, nggak nyampe semalam penuh, hanya sebagian malam. Ini fungsi Allah menyebutkan di Al-Quran lailan, yaitu hanya sebagian malam. Ada yang mengatakan hanya 6 jam. Hanya 6 jam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, pulang lagi hanya 6 jam. Ada ulama yang berpendapat hanya 6 jam. Ini kalau zaman dulu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, kalau pakai onta itu kurang lebih 40 hari. Berangkat 40 hari, pulang 40 hari. Tapi ini khususiat buat Rasulullah. Perjalanan begitu jauhnya hanya ditempuh dengan waktu sesingkat mungkin. Ada ulama yang mengatakan 6 jam. Ada yang mengatakan lagi hanya 4 jam. Ada yang mengatakan lagi yaqdah, lahdah, hanya sesaat. Hanya sesaat. Thumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh. Disebutkan di dalam Maulid Ad-Diba. Di situ ada menyebutkan menurut Maulid Ad-Diba, di situ Rasulullah diperjalankan dari Isra wal Mi'raj itu waktunya kalau kita pikir ya. Di situ ketika Rasulullah diajak sama malaikat Jibril ingin diperjalankan ke Palestina, di situ Rasul dalam keadaan tidur, dibangunkan. Ada yang mengatakan setelah Rasul pulang pun itu bekas tidurnya Rasulullah, hangat bekas tidurnya Rasulullah belum hilang. Masih ada. Masih ada. Bukti sangat sebentarnya waktu Isra wal Mi'raj. Kenapa Allah mengisra mi'rajkannya Rasulullah? Hanya ingin menghibur kekasihnya.
Karena pada waktu itu disebut pada Amul Huzun, tahun kesedihan. Banyak di situ backingannya Rasulullah yang pada meninggal. Banyak di situ orang-orang yang Rasulullah cintai pada meninggal, pada diambil sama Allah. Di situ Rasulullah tahun itu tahun yang sangat sedih. Makanya Allah ingin menghibur hambanya, ingin menghibur kekasihnya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj yang hanya sesaat, nggak lama. Ini di perjalanan ini fungsinya apa? Salah satu fungsinya buat menghibur Rasulullah. Fungsi keduanya apa? Fungsi keduanya apa? Apa kata Allah? Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Agar kita bisa memperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Di situ di perjalanan Isra wal Mi'raj banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Rasulullah lihat sendiri. Banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh yang Rasulullah melihat langsung. Salah satunya ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah di situ melihat ada seseorang yang kepalanya dihancurin pakai batu. Dihancurin pakai batu. Dedar. Sudah hancur, tumbuh lagi. Dihancurin lagi, tumbuh lagi. Dihancurin lagi, tumbuh lagi. Rasulullah bingung. Nanya sama malaikat Jibril. Ya Jibril, siapa mereka ini? Kenapa kok mereka kepalanya dihancurin, tumbuh lagi, dihancurin, tumbuh lagi? Apa kata malaikat Jibril? Itu mereka orang-orang yang malas untuk mengerjakan sholat. Makanya jangan malas-malas kita mengerjakan sholat. Sholat ini adalah kewajiban agama yang tidak ada toleransinya. Gak ada keringanannya. Ada keringanan tapi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kalau puasa orang sakit boleh gak meninggalkan puasanya? Boleh. Sholat orang sakit boleh meninggalkan sholatnya? Tidak. Orang haji hanya bagi yang mampu. Orang sholat mau kaya, mau miskin, mau putih, mau ganteng, tetap wajib sholat. Zakat bagi yang mampu, bagi yang sudah menyampai nisab, baru di situ diwajibkan membayar zakat. Yang nggak mampu dapat zakat iya, ya kan begitu. Tapi sholat yang dapat zakat, yang bayar zakat tetap diwajibkan sholat. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Makanya Allah memerintahkan kepada kita sholat ini tidak melalui perantara malaikat Jibril, akan tetapi langsung Rasulullahnya dipanggil melalui kejadian Isra wal Mi'raj. Singkat cerita, Rasulullah langsung nyampe ke Masjid Al-Aqsa. Naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan langit ketujuh. Di langit pertama, Rasulullah diajak sama malaikat Jibril. Kata penjaganya, "Man anta?" Gal Jibril, "Siapa kamu?" Malaikat Jibril jawab, "Saya Jibril." "Wa man ma'ak?" "Siapa yang bersamamu?" "Gala Muhammad." "Ini Muhammad." Kaget, penjaga pintu pertama kaget. Nanya lagi, "Waqad bu'itsa ilaih?" Apakah dia telah diutus menjadi rasul? Kata malaikat Jibril, "Ya, dia telah diutus menjadi rasul." Baru dibuka pintu langit pertama. Rasulullah dan malaikat Jibril masuk. Bertemu sama malaikat Adam alaihi salam. Di situ malaikat Adam menyambut Rasulullah, mendoakan Rasulullah dan lain sebagainya. Naik ke langit kedua. Begitu juga percakapan antara penjaga pintu langit dengan malaikat Jibril. Dibukakannya lagi pintu langit kedua. Di situ Rasulullah bertemu dengan yang namanya Nabi Allah Isa dan juga Nabi Allah Yahya alaihimussalam wa salawatullahi alaihim. Naik lagi ke langit ketiga, Nabi Allah Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang ketampanannya setengahnya daripada seluruh orang. Katanya bilang seperti itu. Tapi tetap ketampannya Nabi Allah Yusuf tidak bisa mengalahkan ketampanannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Marisim Tudurar? Basyaran lakal basyar. Nabi Muhammad ini manusia tapi seakan-akan bukan seperti manusia. Ya, udah dah pokoknya nggak bisa dibayangkan. Ya, manusia bukan seperti manusia. Wah, paling sempurnanya manusia. Seakan-akan Rasulullah ini
dilahirkan di muka bumi, ini minta sama Allah pengen matanya gimana, pengen mukanya gimana, seakan-akan Rasulullah yang minta. Kalau kita kan enggak, lahir kayak gini udah. Rasulullah seakan-akan dia yang minta, Rasulullah yang mendesain sendiri rupa wajahnya Rasulullah. Seakan-akan saking begitu sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan yang namanya Nabi Allah Idris alaihi salam. Di langit kelima Nabi Allah Harun alaihi salam. Di langit keenam Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan terakhir di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Naik ke Sidratul Muntaha, percakapan dengan Allah. Diwajibkan yang namanya sholat 50 waktu. Turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Musa, irji' ila rabbik, kembali ke Tuhanmu. Fa inna ummataka la tuti' bidzalik, sesungguhnya umatmu enggak akan sanggup mengerjakan ini. 50 waktu sehari enggak akan sanggup. Kayaknya kalau misalkan Rasulullah enggak minta keringanan sama Allah itu waktu itu, misalkan 50 waktu sehari, kayaknya penghuni neraka full kayaknya. Banyak kayaknya ya. Gua apa Anda sanggup kayak sholat sehari 50 waktu. Yang 5 waktu aja masih ya. Nah, masih begitu dah ya. Insyaallah khair. Insyaallah berkat hadirnya kita di majlis ini, kita menjadi semangat dalam beribadah kepada Allah. Menjadi makin cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah perjuangannya enggak sedikit. Rasulullah perjuangannya sangat luar biasa, dihina, dicela dan lain sebagainya. Cintailah Rasulullah dengan sepenuh mungkin. Karena Rasulullah memperjuangkan agama ini gak semudah yang kita bayangkan. Rasulullah perang, Rasulullah dicaci, Rasulullah diludahin dan lain sebagainya. Kita enak tinggal terima apa yang Rasulullah perintahkan. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan apa? Dengan taat sama Rasulullah. Rasul bilang ini, kita taatin. Rasul nyuruh sholat, kita sholat. Rasul nyuruh memperbanyak sholawat, dan lain-lain sebagainya. Taat sama Rasulullah, bukti kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya udah kelamaan ini. Ya Ustaz. Kemungkinan segitu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Insyaallah bermanfaat khususnya bagi ana dan bagi seluruhnya. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada tutur kata yang gak patut ataupun gak sopan ataupun yang gak berkenan di hati-hati antum sekalian, mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang diturunkan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama di surga. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaatnya Rasulullah, diberikan syafaatnya Rasulullah, berkat kita hadir di maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Habibana yang sudah memberikan ilmiah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di setiap saat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara terakhir yaitu tutup doa yang akan disampaikan oleh Al-Habibana Sayyid Muhammad bin Ali Al-Habzi, apalagi Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Ismail Al-Faqih Al-Habzi. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kalau Habib begini nyambung terus ya. Luar biasa. Tutup doa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habzi. Waktu yang kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا ذرفنا بأننا أسرفنا وعننا ذرفنا على الأرض أسرفنا فاتب علينا التوبة تفسر لكل حبة واستر لنا على الرد وآمن راتي واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا وارحمهم.
نغفر لكل حب واسترنا على تمامنا تمامنا استرنا على تمامنا بالمصطفى رسولنا اهدى بكل شيء صلى الله وسلم ربي عليه حد الحبيب وعليه وصحبه والحمد لله رب العالمين. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Kita bersama ucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semuanya yang hadir untuk ramah tamah dulu sebelum pulang. Jangan pulang dulu sebelum ramah tamah. InsyaAllah barokah sedulur masuk kepada makanan-makanan kita makan. InsyaAllah badan kita akan menuju kepada ketaatan kepada Allah ya. Maka dimulai ibu-ibu paling wetan, bapak-bapak paling kalir. Mangga dikawinan sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji ya Rasulullah. سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي أثبت يجي رد العالمين يا ويل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومرادهم